Jumlah energi. Kamu harus selalu mengisi jumlah energimu, kalau tidak kamu akan mati. Oh gitu, tinggal makan doang kan, apa susahnya? Energiku sudah 30%. Ren, cobain masakan mama ya. Wah, kelihatannya enak nih. Loh, kok energiku nggak nambah sama sekali ya makan ini? Duh, energiku sisa 20%. Coba makan ini deh. Kayaknya energimu bocor, cepet banget ngurangnya. Masih nggak nambah. Hai Ren, Hai Fanny, energimu berapa? 100 nih, aku habis makan. Kamu makan apa kok bisa nambah? Aku udah makan tapi energiku tetap 20%. Aku tadi makan ini, kamu coba aja nih makan, siapa tahu nambah. Kalau nggak nambah berarti tubuhmu aneh. Aduh, nggak nambah, malah makin berkurang. 10% gawat, aku bisa mati kalau kayak gini. Aku coba makan apa aja deh. Kayaknya semua makanan yang kamu makan tidak diterima oleh tubuhmu deh. Gimana nih? Ren, coba makan ini, tapi kamu harus baca doa dulu. Oke, waktuku nggak banyak. Detik-detik terakhirku. Punya kaki atau punya mata? Buset, mau dua-duanya lah. Gak bisa, cuma bisa pilih satu. Ya udah deh, mata aja. Aku jalan pakai tangan kalau gitu. Loh, kok kakiku masih ada? Kamu pilih apa, Nak? Pilih mata, mah. Astaga gawat, berarti kamu bisa melihat setan di mana aja, Ren. Aduh, di mana sih celana merahku kok hilang? Elsa, kamu kenapa? Celanaku tiba-tiba hilang, Ren. Astaga Elsa, itu celanamu melayang di bawah lampu, di bawah tuyul. Tuyul, balikin celana gue. Tak tuk tuk ya. Ren, lo merinding gak sih? Astaga Wen, ada setan matanya bolong lagi duduk di pundak kamu. Hah? Tolong! Seneng banget, bapak gue meninggal, jadi gak ada yang ngatur-ngatur gue lagi. Siapa bilang bapakmu ada di belakangmu? Apaan sih Ren, nakut-nakutin aja, gue jadi merinding. Mending jangan lihat ke belakang deh. Mainkan ekspresi ini dan dapatkan 500 juta. Maulah. Mohon maaf, ini mah bukan ekspresi tapi cosplay jadi bintang. Binatang kali. Ya itu sama aja. Ini tuh kelinci ya. Astaga, Ren, kamu kenapa? Kesurupan setan kelinci ya? Gawat, ekspresi keduaku monyet. Semoga aja pas aku lagi di kamar biar gak ada yang lihat. Ren, pergi ke kantin bareng yuk. Ayo. Ren, lo kenapa? Gue jadi takut. Ih, jangan bercanda gitu ah. Bu, ada nasi uduk gak? Habis nak, sisa nasi kuning. Astaga nak, kamu kelaparan sampai begitu. Ya udah nih ibu kasih gratis. Aduh, hari ini malu banget. Ren, pulang bareng gak? Miau, Maksudnya gak mau? miau. Miau-miau, apa sih miau-miau? Sisa umur aku tinggal 24 jam. Dek, lihat deh, kakak bisa sulap uang 10.000 ini jadi 100.000 loh. Langsung aja kita gulung ya. Kakak ngapain sih? Tuh, Dek. Uangnya berubah jadi 100.000. Terus gue harus bilang wow gitu, nggak lucu loh. Papa lagi sibuk nggak? Aku pengen ngobrol banyak sama Papa. Bisa nggak sih jangan ganggu? Tuh kan papa jadi salah transfer uang ke orang. Maafin aku, Pa. Dasar bodoh. Ma, aku pengen cobain masakan Mama sekali aja seumur hidup. Masak aja sendiri. Mama tuh gak suka sama kamu. Mama pengennya punya anak pertama cowok, bukan cewek. Jadi Mama nyesel lahirin aku. Iyalah, apalagi kamu beban keluarga. Tiap hari cuma ngabisin beras aja di rumah. Ren, kamu mau kemana malam-malam gini? Aku mau naik gunung, sisa umurku tinggal 1 jam. Aku gak mau meninggoy di rumah dan nyusahin keluargaku. Ren, sebenarnya aku cinta banget sama kamu. Aku rela mati buat kamu. Reza, semoga statusku vampir. Aduh, Ren, statusmu vampir kan? Semua keluarga kita vampir. iya mah aku vampir. Ren, statusmu apa? Vampir. Yah, nambah deh saingan gue buat jadi ratu vampir. Kok gue mencium bau-bau serigala ya di dekat sini? Masa sih, perasaan kamu aja kali. Iya, gue juga mencium bau serigala di dekat sini. Anak-anak, jangan lupa hadir ya nanti malam di acara pemilihan Ratu Vampir. Baik, Bu. Siap, Bu. Udah pasti gue yang kepilih jadi ratu vampir. Sebelum pergi ke acara, aku mau nyisir dulu pakai wet brush. Nah, buat kalian yang udah pakai shampoo, vitamin, tapi rambut tetep rontok, coba deh ganti sisirnya pakai wet brush. Biar rambut kalian gak mudah kusut dan gak rontok lagi. Wah, rame banget acaranya. Selamat datang di acara pemilihan Ratu Vampir. Sudah ada 2 nama yang terpilih menjadi calon ratu. Sisil dan Ren. Hah? Aku? Yeay, saingan gue ternyata lo. Gue gak bakal kalah dari vampir amatiran kayak lo. Gimana nih? Aku kan bukan vampir.
Kalian berdua harus meminum darah suci ini. Yang bisa menghabiskannya akan menjadi ratu vampir. Tapi, kenapa? Jangan-jangan lo takut ya? Siapa juga yang takut? Mari minum dalam hitungan 3, 2, 1. Pilih kura-kura atau ikan? Kura-kura ah. Aku kasih nama Tutu ah kura-kura ini. Yeay, namaku Tutu. Suara siapa tuh? Mama di mana ya? Kok nggak ada? Mamamu lagi pergi ke pasar. Hah, suara siapa itu? Jangan-jangan Tutu. Nenek, aku datang. Cucuku, sini duduk. Nenek sudah membuatkan sup hangat untukmu. Wah, makasih, Nek. Itu kura-kura milikmu ya. Tempurungnya jelek sekali, Cuk. Enak aja, nenek yang jelek. Hei, iya, Nek. Ini kura-kuraku, namanya Tutu. Nek, kakek kemana? Kok nggak kelihatan? Kakekmu belum pulang 4 hari, Cuk. Nenek nggak tahu dia kemana. Kakek lagi mancing ikan di laut Cucurut. Astaga, Cuk. Kamu dapat dari mana kura-kura bodoh itu? Hei, Dia bukan kura-kura biasa. Maksud nenek, dia adalah Master Ogawa. aku adalah kura-kura yang akan menyelamatkan dunia. Jatah marahku cuma 4 buat seumur hidup. Jatah marahmu berapa, Nak? 500 mah. Ya udah, jangan sampai habis ya. Nanti kamu kena kutukan. Iya, mah. Woi, orang jelek, ngapain lo baca buku? Emang orang jelek gak boleh baca buku? Nyolot banget dah lo. Kita jadi sekelompok kan? Nggak jadi, lo kan bego. Gue mau cari teman sekelompok yang pintar. Selama ini kan aku selalu bantuin kamu. Kenapa sekarang kamu ingkar janji? Jadi lo pamrih. Aduh, kayaknya aku mesti ke psikolog nih. Belakangan ini aku gampang marah. Bu, saya izin gak masuk besok. Saya mau ke psikolog. Mental anak muda zaman sekarang emang lemah ya. Gen Z dan Alpha itu generasi tempe. Maksud ibu apa ngomong gitu? Aduh, gimana nih? Aku harus tanya mama solusinya. Ma, jatah marah aku tinggal 1. Gimana ya? Katanya jatah marahmu ada 500. Kamu bohongin mama. Aku kan cuma minta solusi, Ma. Kenapa dimarahin? Gawat, kamu dikutuk jadi monster pemarah. Apa ini? Hari ini kamu akan menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Oke. Orang pertama. Permisi, saya meninggal karena terinjak-injak saat mau menolong anak kecil di kerumunan pesta. Kasian banget, kamu baik. Terima kasih, Kak. Halo Ren, kamu ingat aku gak? Aku dihukum mati karena membunuh teman kita Nini. Jadi benar kamu yang ngebunuh Nini? Tolong masukkan aku ke surga Ren. Maaf, Wen, nggak bisa. Nyebelin banget kamu. Permisi, saya meninggal saat menolong bayi di dalam rumah yang kebakaran. Saat mau keluar dari rumah itu, saya tertimpa kayu api. Untungnya bayi itu berhasil selamat. Jadi kamu si penyelamat bayi itu? Iya. Ren, kamu penjaganya. Minis, kamu meninggal karena terjatuh dari gedung ya? Sebenarnya pada saat itu aku mau mendorong Susi karena aku iri dengannya. Tapi malah aku yang terpleset dan akhirnya aku yang jatuh. Harusnya Susi yang mati. Jahat banget kamu. Ren, masukin aku ke surga please. Kita kan temenan. Tingkat kebaikannya 5%. Wih, aku bisa kabulin keinginan setiap orang dengan tongkat ini. Nana, kamu kenapa? Kucingku Casper dibunuh. Perutnya ditusuk hingga kehabisan darah. Astaga, kenapa ada orang sejahat itu? Aku pengen Casper hidup lagi. Aku akan kabulin. Loh, Casper, kamu hidup lagi. Seneng banget ya ampun. Andai aja Casper ada 5. Loh, beneran jadi 5 ekor? Ren, Casper yang asli yang mana? Aduh, mukanya sama semua lagi. Ren, besok pembagian rapot. Mamamu datang ke sekolah. Iya dong. Enak banget ya jadi kamu. Ibuku baru aja meninggal kemarin. Aku pengen banget ibuku hidup lagi. Kasian. Nak, Mama? Ini mama beneran apa arwah mama? Itu beneran mamamu. Gawat. Papa baru aja nikah lagi kemarin. Hah? Buat apa aku hidup? Nggak ada yang peduli juga sama aku. Bobby, kenapa kamu nggak bales chat aku dari kemarin? Aku butuh bantuan kamu. Gue lihat sih, tapi gue nggak mau bales. Ngapain sih lo chat-chat gue? Ganggu aja. Vira, aku telepon kamu semalam. Kamu udah tidur ya? gue sengaja nggak mau angkat karena lo nggak penting. Aku butuh teman, tapi nggak ada yang peduli sama aku. Ren, lo ngapain di sini? Ngerusak pemandangan aja deh. Aku butuh teman. Cari aja sana di kebun binatang. Siapa tahu ada monyet yang mau temenan sama lo. Kenapa sih semua orang jahat sama aku, padahal aku tulus sama mereka? Jangan sedih, aku mau kok temenan sama kamu. Kamu siapa? Nggak usah pura-pura peduli sama aku. Selama ini nggak ada yang peduli sama aku. Aku beneran peduli kok sama kamu, cuma kamu aja yang gak tahu. Kamu terlalu fokus sama orang-orang yang jahat sama kamu. Udahlah, lagi pula 1 menit lagi aku juga mati. Itu gak akan terjadi.
Aku bisa tahu minuman terakhir orang atau kapan terakhir kali orang itu mandi? Mandi terakhir deh, soalnya banyak orang yang males mandi. Pagi, Mama udah mandi belum? Udah dong. Ih, Mama bohong, udah 3 hari Mama nggak mandi. Bohong apaan? Dia maksud Mama udah 3 hari yang lalu. Lagian kan Mama nggak kotor di rumah doang. Mama jorok. Papa pulang. Hai, Pa. Papa mandi dulu ya. Loh, kan Papa 2 jam yang lalu baru aja mandi. Papa emang tiap 2 jam sekali mandi, biar bebas dari debu dan kotoran. Hai Beb, ayo kita pergi nonton ke bioskop. Aku udah siap-siap nih, udah ganteng. Ayo. Kok ada bau-bau aneh ya, tapi dari mana? Dari mulutmu kali, terlalu dekat sama hidung. Ih, enak aja. Kamu udah 7 hari nggak mandi. Aku lagi hemat air, lagian bau dikit nggak apa-apa kan? Jangan deket-deket aku, kamu jorok banget. Bisa tahu isi pikiran orang atau pekerjaan masa depan orang. Lebih seru bisa tahu pekerjaan masa depan orang kan? Ren, Mama hari ini mau lamar kerja jadi sekretarisnya Kim Jangkrik. Kira-kira bakal diterima nggak ya? Kim Jangkrik kan artis terkenal itu. Mama pasti diterima kok, aku jamin. Nilai IPA gue jelek, mana mungkin bisa jadi dokter kalau gini. Kamu suka nyanyi kan? Kok lo tahu? Udah kamu jadi penyanyi aja, pasti bisa sukses. Bener juga kata lo, gue mau coba ikut kontes nyanyi ah. Adik, kamu kenapa nangis? Teman-teman ngebully aku pas aku bilang mau jadi dokter. Udah gak usah dengerin mereka, kamu pasti jadi dokter kok. Makasih udah dukung aku, Kak. Ren, Mama keterima jadi sekretarisnya Kim Jangkrik. Selamat ya, Ma. Ih, ada anak baru namanya Kevin, badannya tato semua. Hai, gue boleh duduk di sebelah lo nggak? Kamu Kevin kan anak baru di sini? Iya, emang kenapa? Masalah buat lo?